Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tentang kita, anak cucu Adam, tentang salah satu tabiat yang akan selalu melekat dalam diri kita, anak manusia, anak cucu Adam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kullu bni Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Di dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan satu model kata yang di dalam bahasa Arab dikenal sebagai bentuk sirah mubalaghah. Suatu bentuk kata yang menggambarkan dan menunjukkan bahwa sifat yang disebutkan di dalam kata itu adalah sifat yang selalu dilakukan berulang-ulang kali. Maka di situ Nabi SAW menyebut setiap kita anak cucu Adam sebagai hamba yang khata'. Kata khata' itu berasal dari kata khata' yang artinya adalah kesalahan. Sehingga khata' maknanya adalah orang yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan, berulang-ulang kali terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Maka itulah tabiat yang tidak bisa kita hindarkan, sahabat-sahabat sekalian. Itulah tabiat manusia yang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Sehebat apapun kita berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tetapi setiap itu juga selalu saja ada kesalahan, ada dosa, ada maksiat yang kita lakukan. Tentu saja level dan tingkat maksiat yang kita lakukan itu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi keimanan kita, kondisi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin baik kualitas iman kita, maka tentu saja insya Allah dosa yang kita lakukan juga kualitasnya adalah kualitas dosa yang bisa dikatakan rendah. Tetapi semakin minus keimanan kita, semakin lemah keimanan kita, maka potensi kita untuk melakukan dosa-dosa yang berkualitas besar itu juga sangat-sangat besar. Sebagaimana sebaliknya, ketika kita memiliki kualitas iman yang baik, maka kita dengan mudah bisa mendeteksi dosa yang kita lakukan. Kita dengan mudah bisa menyadari dosa yang kita lakukan. Sebaliknya, ketika kualitas iman kita rendah, kualitas iman kita lemah dan payah, maka kemampuan kita untuk mendeteksi dosa-dosa itu pun juga akan semakin melemah, dan itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya setelah Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwa setiap kita pada dasarnya adalah hamba yang selalu melakukan kesalahan, Nabi SAW mengatakan wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik hamba yang selalu melakukan kesalahan itu adalah mereka yang juga selalu mengulangi taubatnya. Jadi di sini Nabi SAW juga menggunakan model kata yang sama, yaitu at-tawwab. Kata at-tawwab itu berasal dari kata at-taubah yang maknanya adalah taubat. Sehingga at-tawwab adalah orang yang berulang-ulang kali melakukan taubat dalam kehidupannya. Maka petunjuk Nabi kita Muhammad SAW ini sangat jelas bahwa pertama, kita tidak mungkin lepas atau melepaskan diri dari tabiat kita sebagai hamba yang selalu melakukan kesalahan,
sebagai hamba yang selalu melakukan dosa. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa menjelma menjadi seorang manusia yang suci dari dosa dan kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dalam format sebagai manusia yang suka melakukan kesalahan itu juga telah memberikan satu jalan dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kesalahan itu dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada kita. Kapanpun, dimanapun kita akan datang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun di antara kita yang ingin datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat, maka pintu itu selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itulah indahnya. Itulah indahnya, itulah nikmatnya, itulah bahagianya mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dengan kemahaadilannya memberikan kita jalan, memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya, memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki catatan amal kita, catatan perjalanan kehidupan kita di dunia. Salah satunya adalah melalui jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, taubat di dalam Islam menjadi salah satu amalan yang memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh, mulai dari para nabi dan rasul sampai kepada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani." Sesungguhnya engkau, wahai anak Adam, tidaklah engkau berdoa dan mengharapkan kepadaku, mengharapkan ampunanku, mengharapkan pemaafanku, melainkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Melainkan aku akan ampuni semua dosa yang pernah engkau lakukan, dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa yang kau lakukan dan seberapa besar dosa yang kau lakukan, selama engkau datang, engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus dan benar-benar jujur ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan lagi, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, law balagat dzunubuka anana aw inana as-sama." Seandainya dosa-dosamu itu saking banyaknya sehingga dosa itu telah mencapai puncak ujung langit sekalipun, tsumma astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan ampuni dosamu, wahai anak Adam, dan aku tidak peduli seberapa besar dosa itu. Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan dosa yang banyaknya, luasnya adalah seluas bumi ini, tsumma laqitani, kemudian engkau datang menemuiku, kata Allah, la tusyriku bi syai'an, engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku pasti akan memberikan, akan menghadirkan untukmu ampunan yang juga besarnya, yang juga luasnya adalah seluas bumi itu.
Maka hadis yang sangat indah ini, hadis qudsi yang sangat indah ini, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa besarnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Menunjukkan pada kita betapa besarnya harapan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik. Betapa besarnya peluang kita untuk memperbaiki diri. Dengan catatan, kita datang dengan penuh kesungguhan kepada Allah. Kita datang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, hati yang bulat, hati yang suci dari ketergantungan kepada selain Allah, tanpa menyekutukan Allah. Ini adalah syarat yang paling penting. Kalau kalian ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taubat kalian hanya akan diterima oleh Allah jika kalian datang menjemput ampunan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tidak meyakini bahwa ada yang bisa memberikan kebaikan dalam hidup kecuali Allah, tidak meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa melindungi kalian dari mudarat, yang bisa memberikan kebaikan, keberkahan kepada kalian, yang bisa kalian jadikan sebagai sandaran hidup, yang bisa kalian mintai, yang bisa kalian tempati untuk berdoa dan meminta segala hajat kalian. Maka kalau seperti itu cara kalian datang kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, maka kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sangat-sangat besar. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, bahkan meskipun kita melakukan dosa syirik sekalipun, begitu kita menanggalkan kesyirikan itu, menanggalkan ketergantungan kita kepada makhluk Allah, meskipun makhluk itu adalah kiai, meskipun makhluk itu adalah wali, meskipun makhluk itu adalah orang saleh, selama dia adalah makhluk, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita datang dengan hati yang bersih seperti itu, hati yang ikhlas seperti itu, maka Allah akan penuhi janjinya. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan dosa yang seluas bumi ini, dan engkau datang menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, maka aku akan berikan ampunan kepadamu yang juga luasnya seluas bumi itu. Maka sahabat-sahabat sekalian, jangan biarkan syaitan membuat Anda putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berikan kesempatan kepada bisikan-bisikan nafsu Anda untuk menghalangi Anda menjemput ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda mengira bahwa dosa Anda sudah begitu banyak sehingga sangat sulit untuk diampuni, abaikan bisikan itu. Jauhkan asumsi itu. Datanglah kepada Allah. Ketuklah pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersimpuhlah di hadapan Allah dan mohonlah untuk diampuni oleh Allah. Kepada Anda yang selalu mendapatkan bisikan syaitan untuk tidak mengerjakan sholat karena anggapan bahwa Anda sudah terlalu banyak melakukan dosa. Kepada Anda yang mungkin selama ini selalu direndahkan oleh manusia-manusia yang berlagak soleh, oleh manusia-manusia yang sok suci, jangan pedulikan apa kata mereka. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengampun, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Kepada saudara-saudariku para muslimah yang mungkin saat ini masih belum lagi menutup auratnya dengan sempurna, yang saat ini mungkin masih mengenakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam, jangan putus asa. Jangan biarkan diri Anda dibisiki oleh syaitan
yang membuat Anda putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan kepada Allah bahwa Anda ingin bertaubat, bahwa Anda ingin memulai hidup baru, hidup yang indah, hidup yang bahagia dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang indah dan bahagia yang akan berakhir dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan akan berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.